Sebenarnya sih yang Coach Yasin bilang tuh ada benernya sih. Kenapa tuh? Tapi katanya ada isu pemain baru itu yang siapa? Pemain Dortmund. Udah Bellingham. dapet itu. Oh, itu udah fix ya? Dapat Bellingham. Nah tuh. Nggak perhatiin ya gue, kayaknya sih fair-fair aja ya. Biasa sih orang-orang nggak suka Madrid aja bilang kayak gitu ya. Iya. Yang juara tetap antara pemenang Madrid Antara atau Madrid Iya City. sih. Tapi kan Bener. Roma. Roma UEL. Oh, iya. Lu nonton bola Nonton gak sih kan? Selamat datang di Tusbol. Tusbol, celoteh seputar bola. Ini gue udah sama dua orang pecinta bola nih. Coba kenalin dong dirinya, siapa? Nama gua Rama. Lu fans Gua- apaan, Ram? MU banget. Ya, cemeng lo anjing lu. Kok Gua Ben, gua fansnya Madrid. fans sama Madrid. Lu dari kapan dulu nonton bola dah? Kalau gua dari 2008 masih bocah itu mah. Saat itu zaman Zaman MU juara champion ini ya, setelah juara. Ronaldo ya. Iya, Ronaldo pertama tapi Iya, yang rambutnya jebrik tuh. ya Tuh. ada ini juga Apa tuh? Ronaldo sama Rooney berdua kan depan. Iya, sama Tevez. Tevez cadangan biasanya. Iya, cadangan dia. Ada gigsnya juga. Ada Giggs kiri biasanya. Kanannya Betul. si ini Mbappe Enggak lah. belum. Dia masih bocah, belum bisa jalan kali itu. Siapa kanannya? Kanannya siapa ya? Aduh, lupa lagi. Jam tahun berapa? 2008. 2008 itu. Katanya Nani. Oh iya, Nani. Udah betul. Nani ya? Udah, Nani. MU lu berarti lu. Lu enggak MU lu. Lupa, lawas banget itu soalnya. Belum. Nani bukan? Nani tuh sama Valencia masuknya 2009 sama Evra. Evra ya sebelah kiri. Evra belum ada. Iya, setelah juara champion itu. Iya. Yang kalah sama Barca. Iya, sebelah Sampai 2 kali tuh. iya, kan? iya. Sebelah kirinya tuh ini Siapa? Neville. Oh iya betul. Tengahnya Fedi Ferdinand. Ya nggak bisa digantiin kan itu dia. Iya benar. Kirinya bukan Neville. Neville kanan. Kirinya Brown. Kirinya Brown. Betul. Kipernya Van der Sar. Iya. Nah, itu mantep tuh. Lu dari kapan? Kalau gua nonton bola tuh awalnya dari zaman-zaman Piala Dunia dulu. Kita belum kenal sama klub. Jadi waktu itu nontonnya masih yang World Cup 2002. Zaman Ronaldo Iya. itu Ronaldo botak. Betul, enggak, Ronaldo-nya enggak botak, tapi yang kayak kan. Oh, iya, iya, iya. Yang kayak gini tuh. Iya. Iya, yang juaranya juga Brazil Juara kan? Brazil. Betul. Iya, sama Prancis ya finalnya. Iya Iya. bukan? Bukan. Bukan ya? Sama Jerman. Jerman. Oh, Jerman. Bukan. 4-1 ya? Enggak tahu. Mana ingat gua? 2002. Apa 2-0 gitu. Yang Korsel curang kan? Betul, yang Iya, itu yang- Italinya gua lagi demen-demen Italia. Oh iya, Betul. yang kontroversial itu ya. Betul. Nah, itu zaman-zaman terakhirnya Golden Goal waktu itu. Oh iya, Yang Golden Korea Goal. bagus banget tuh. Iya, itu Golden Goal nggak lu? Yang 1 kali doang kan golnya? Iya. Iya bukan ya? Iya tuh. Jadi Yang nggak cetak siapa? Masih Mario. saksi buat itu menang. ini kan Brazil ya? Bukan yang itu yang Korea Italia. Park Ji-sung bukan? Bukan. Pemain. Tanjung Hwan. Anjung Hwan. Oh, yang kata dibenci sama Italia gitu ya? Betul. Iya. Penduduk Italia. Betul. Sampai sekarang Italia nggak boleh. Betul. Nah, habis itu Ah. masih ngikutin yang timnas aja sih sampai Euro 2004 ya. Oh itu yang ini Oh, Denmark juaranya ya? bukan. Yunani. Yunani ya. lawan Portugal. Finalnya Iya. Portugal. Itu Yang yang Portugal. CR muda tuh. Finalnya CR CR muda. nangis Iya, yang CR muda. gitu. Kaki gue pukul. Nah, jadi setelah 2004 itu Ah, gue udah mulai ngikutin nih Madrid zaman-zamannya udah Galacticos kalau nggak salah. Waktu itu gue lupa pastinya kapan, tapi gue waktu itu udah mulai ngikutin Madrid. Terus mulai betul-betul suka rutin nonton bola tuh sejak World Cup 2006. oh, Nah, pas-pasan itu kan kalau timnas kan gue megang Italia, oh iya. dan Italia tuh pada Kok saat bajunya itu, nah itu dia dapatnya ini doang soalnya. Ah, Nah, pas-pasan tahun itu tuh Italia bagus banget orang-orangnya. Dari depan sampai belakang tuh bertabur bintang. Iya, Materazzi, Materazzi gue nggak demen sih. Pirlo, terus Gattuso. Del Piero, Del Piero yang gue suka. Inzaghi. Ya, Inzaghi. Totti, Buffon. Ya, kiper Buffon, Buffon. Cannavaro. Cannavaro. Cuman waktu itu ada satu orang yang sebenarnya lumayan jadi pembeda, yaitu Grosso. Oh iya, pemain AC Milan ya? Nah, itu waktu itu penyelamat beberapa kali tuh, karena dia overlap sebagai back, tapi dia maju ke depan dan bikin perubahan. Gitu. Iya, iya. Gitu. Dia ini libero ya. Nggak tahu ya istilahnya apa ya, kayak zaman sekarang sih
kayak back sayap yang maju ke fullback. depan. Ya, kayak Jadi dia- Trent Arnold yang Iya. sekarang Iya, kayak dia- jadi playmaker. Betul, jadi dia pada saat maju ke depan, berada di sayap dari kotak penaltinya gitu kan. Nah itu back tuh pada ke distract sama dia. Jadi dia bisa passing cutback lah atau mungkin langsung shooting gitu. Oh iya. Gitu sih. Nah sejak itulah gue mulai suka sama bola. Real Madrid tapi timnya. Madrid Itu dari kapan tuh? gue nggak tahu pastinya kapan sih. Tapi zamannya Beckham udah join ke Madrid sih. Kayaknya Oh itu 2004 ya. 2009. 2009 tuh Ronaldo. Oh iya Ronaldo ya. Zamannya Iya. siapa? Beckham. Beckham join 2000 Sama Van Nistelrooy ya? 2005 itu. Iya. Van Nistelrooy juga tuh Zaman join. segitulah. Iya. Itu pun gara-gara dulu main Winning Eleven sebenarnya. Oh iya. Jadi yang itu Roberto Carlosnya jadi penyerang. Itu yang tendangan Yang bagus iya banget. kalau tuh. nendang dari tengah. Ya, Tendangan pasti kenceng gol. banget. ya gitu. Gitu Tapi sih. katanya Madrid lagi habis kata Coach Justin ya. Sebenarnya sih yang Coach Justin bilang tuh ada benernya sih. Kenapa tuh? Karena emang sampai sekarang permainannya tuh kadang-kadang masih nggak konsisten. Ah, Emang masih bergantung sama satu dua orang, yaitu orang-orang yang udah tua. Iya, Modric. kayak Modric, Benzema. Kroos. Kroos sih perannya sekarang udah mulai berkurang ya. Ah, Cuman masih terlalu bergantung sama Modric sama Benzema. mau Benzema. Terus Vini juga lumayan bergantung, tapi Vini nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau Benzema Benzema. Modric nggak ada. Iya. Nah sayangnya di situ karena Madrid dengan budget yang sebesar itu setidaknya udah bisa dapet pemain-pemain baru sih. Tapi katanya ada isu pemain baru itu yang siapa? Pemain Dortmund. Udah Bellingham. dapet itu. Oh, itu udah fix ya? Dapat Udah Bellingham, dapet. nah tuh makin Oh, gacor makin tuh. bagus tuh tengahnya Ya, tuh. tengahnya bagus, cuman nggak ada yang kreatif lagi. Kita butuh playmaker yang gantiin perannya Modric. Semuanya bagus nih, tengahnya bagus, elit gitu. Cuma Pemain nggak ada, muda juga lagi. nggak ada yang kreatif, nggak ada yang bisa create chances gitu. Oh iya. Kayak Iya. siapa? Siapa ini? Menurut lu kalau Madrid beli pemain siapa yang bagus? Kayaknya nggak ada untuk sekarang sih susah nyarinya. Bruno Fernandes, kalau nggak Kevin De Bruyne. Ya, tapi untuk level-level itu kan bukan level-level anak muda. Kan Oh, ceritanya iya. kan Madrid pengen pangkas satu generasi gitu kan. Iya, Makanya iya. dibeli Tchouaméni, Camavinga. Mungkin pemimpinnya di tengah itu yang Valverde kan. Oh Verdi. Nah, terus Bellingham kan. Nah, itu kan tiga orang ini kan lumayan apa ya? Umurnya mirip-mirip gitu. Iya, Bisa saling 20-an bantu awal gitu. kan. Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang playmaker yang bisa create chances ya Odegaard, Odegaard tuh, Iya, Dupin tuh. tuh, kesian tuh. De Dulu Bruyne, dia pernah terus tuh. Bruno Fernandes. Udah. Pedri bagus tuh Pedri. Sebenarnya gue nggak nonton Barca sih, jadi Oh, nggak Barca. tahu sih. Pedri katanya bagus. Ya kata sih Gavi juga. Pedri Gavi sih bagus ya. Tapi gerusak-gerusuk mainnya. Kayak Gavinya Iya. gerusak-gerusuk Gavi mainnya. gerusak-gerusuk Iya, aja, pas main waktu tubruk lawan aja. MU kan gitu gerusak-gerusuk. Lalu fans MU sih. Iyalah, kan Cuman kemarin pemain sempat tengah- ketemu. Pemain tengahnya Barca emang bagus sih, yang anak Iya. mudanya. Jadi kayak mungkin 3-4 tahun lagi tuh bakal jadi sih. Ya belum aja. Madrid juga bagus tengahnya, cuman emang secara otak masih belum dapat nih orangnya gitu. Sama penyerang juga sih, pengganti Benzema belum dapat. Nah, Iya, penyerang susah tuh. Sama MU juga belum ketemu. Kalau MU sih ya udah. MU memang nggak ada- Belum, masih nggak ada belum. harapan bego. Ya enggak lah, pasti ada. Semalam mereka kalah tolol. Kan trust the process. Cek gila. Gaya. Iya. Semalam kalah kan lu? Iya, semalam kalah itu juga handsball, look show. Itu curang ya anjing. Iya, kena VAR. 90+8 anjing. Parah ya, emang. Lu Kesalip nih nanti sama Liverpool. nggak mungkin. Liverpool cacat aja nih. Sekarang Ya, emang gitu sih dia. Nggak stabil lah. Dia bingung. Tapi lu gimana kan ngeliat MU Gimana? sekarang kan? Menurut gua Udah mulai bagus katanya. masih kurang stabil. Karena ya nggak menangnya nggak, maksudnya nggak terus gitu. Ntar tiba-tiba kalah. Kenapa bisa kalah kan kira-kira? Apa yang kurang kan dari MU? Ya menurut orang-orang benar sih backnya. Backnya udah bagus anjing. Kan ada yang lawak satu. Itu kadang nggak main. Kalau lagi nggak main bagus tuh. Emang bener. Nggak apa pas dia main begitu blunder mulu. Nah pas dia nggak main bagus malah. Pas lawan Sevilla tuh. Nah itu penyebabnya dia 2 leg. Iya. Yang satu kena kepala, Nah, itu gol bunuh diri. yang satu Satu salah lagi passing. Salah passing. Iya, yang kedua juga bunuh diri. Padahal udah enak tuh 2-0 pertama ya. Iya makanya. Di 5-2 kan. Semifinal tuh padahal. Ntar juara lagi kayak 2017. Udah semifinal belum dong. Semifinal kalau menang itu Kalau ketemu menang semifinal. Juventus. Iya, ketemu Juventus. Oh. Katanya MU mau beli Mbappe kan katanya. Itu kalau mau udah diakuisisi sama Sultan Arab tuh siapa ya namanya? Mbappe, Haaland katanya mau beli. Kalau Haaland nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kan ada tragedi kasus bapaknya tuh yang
patahin sama Roy Keane. Roy Keane. Iya, serius. Katanya dia mau beli, semua pemain dia mau dibeli. Iya, kalau emang jadi dia posisi sama Frankie de yang Jong. Sultan Arab itu pasti mungkin sih. Frankie de Jong mau dibeli. Iya, emang kan itu masuk skemanya 10 hak Nah, bukan Ten Hag. emang Ten Hag. bukan emang dari dulu MU gitu ya. Pengen beli nggak dapat. Iya, kayak rumor-rumor doang gitu. Kayak Kroos tuh kan waktu itu pengen beli tuh. Akhirnya nggak jadi. Lu semua pemain aja kayak Milan. Iya, emang juga begitu kan. Semuanya pengen. Ya. Nah ini, tapi lu nggak masuk UCL Ram. Iya. Tahun depan masuk. Tahun depan ya. Iya. Madrid nih masuk peluang. UCL. Iya, dia semifinal dia ketemu City. Lu pede City nggak bagus lawan nih. City ini? Nah, sebenarnya lawan City itu tuh dari tahun lalu tuh udah kelihatan. Sebenarnya dari segi permainan tuh udah outclass sih. Bagusan Jadi City sih. bagusan City sih. Tahuan. Karena kalau kita nonton juga kelihatan jauh lebih bagus City sebenarnya. Cuman emang kembali kalau udah sifatnya turnamen begitu, Mental bicara. Mental. Masalahnya tahun ini mental City tuh lebih kuat sih. Iya, Ditambah kalau- mereka udah kedatangan orang yang selama ini jadi kekurangan mereka, yaitu striker murni. Iya, Haaland. Dan Robot. dengan segala kelebihan fisik dia dan kemampuan dia, City tahun ini berada di level yang berbeda sih dibanding tahun lalu. Betul. Tapi dulu juga udah ada City striker Aguero. Tapi zaman itu timnya nggak sesetel sekarang sih. Iya sih. Nggak prepare sekarang. Ya, Sekarang udah prepare banget. dan waktu itu Guardiola pada saat megang City yang ada Aguero-nya tuh itu Aguero yang udah di umur-umur tujuh. Iya, udah tua lah. Ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh gimana ya? Itu Haaland bola bawah bola atas bahaya banget gitu loh. Iya, mau gimana aja bakal masuk. Bukan itu. orang aja. Bakal gol. Dan tengahnya juga si KDB passingnya gila-gilaan. Iya, belum Kemudian- Bernardo-nya. Ya terus Mahreznya bisa ngacak-ngacak di sisi kanan. Terus Grealish juga sekarang lagi Itu Nah, Foden tiba-tiba jago jadi ini. cadangan. terus formasi barunya Pep Guardiola yang coba naruh Stones di DMF juga works gitu. Jadi kayak tahun ini level City ada di Champions League lebih bahaya sih. Jadi kalau untuk sekarang sih gue lebih 50-50. Nggak yakin Madrid bisa lolos sih. Kecuali sampai ke ujung-ujung menit masih 0-0 gitu ya, masih tight gitu. Nah itu biasanya Madrid bisa nyolong kesempatan. Karena emang secara kultur timnya tuh lebih dewasa di UCL gitu. Udah berpengalaman lah di saya 14 kali. Iya. Iya. Udah raja banget itu. Tapi dia kalau ada tambahan waktu lebih dari 6 menit tuh bisa ya? Extra time-nya. Kalau misal posisinya sama-sama 0-0, sama-sama lagi mau pengen ngejar, waktunya mepet, gue lebih percaya Madrid. Kayak tahun lalu lah, Iya, tiba-tiba tahun lalu. Tahun Oh. lalu beda cerita lagi, itu Iya. malah ketinggalan. iya dari 21 ya. Iya. 4-3. Jadi 4-3. 4-3 Terakhir. 4-3 jadi Iya, 1-0 nih. Golnya Benzema itu tiba-tiba secara- jadi 2-1. Secara agregat kan. Nah, Iya. secara agregat jadi berapa sih tuh? 4-3. 5 sama. Oh, 5 sama. Agregat Jadi 5 sama. 65 ya. Enggak, Iya, 5 sama di extra time. Oh, jadi iya pas Iya. gol terakhir itu kan. Iya, golnya Rodrigo tuh jadi 5 sama. Terus extra time, gol penalti dia. Oh iya Benzema ya. Benzema jadi 6-5. Kayak gitu tuh pede tuh gua. Tapi biasanya wasit kalau Madrid tambahan waktunya lama ya. Nggak perhatiin ya gue, kayaknya sih fair-fair aja ya. Biasa sih orang-orang nggak suka Madrid aja bilang kayak gitu ya. Iya. Benci sama dia. Tapi ada kandidat baru yang dua nih. Apa ya? AC Milan sama Inter. Cek. Enggak sih, Nggak not bisa. going anywhere sih. Tapi maksudnya dia kan baru banget masuk semifinal, udah lama banget gitu. Yang juara tetap antara pemenang Madrid Antara atau Madrid City. Iya City. sih. Tapi kan salah satu harus ngalahin itu ke final. Ya itu Iya. dia, tapi pas final tuh kayaknya udah bakal lihat Itu acak-acak kata Justin tuh hoki bracket. Iya. Bracket hoki ya ini. Bracketnya gampang kan. sih. Iya, bracketnya gampang banget. Orang cuman siapa Benfica, Napoli. Iya Benfica mana. Sedangkan di sisi Madrid saling bunuh tuh kan. Iya. Madrid, Madrid Untung berarti City, Munchen Munchen sama Chelsea. Pride sama juga. Chelsea. Chelsea. Chelsea nggak masuk hitungan ya. Ya. Tahu. Iya sih. Ya karena kan kasusnya itu juga yang Roman Abramovich itu yang kemarin Rusia itu Iya. tiba-tiba Cuman kan- dikeluarin. Cuman kan Munchen, City, Madrid sama biasa Barca kan itu 4 tim utama lah yang di UCL ya berapa tahun terakhir kan. Iya. Nah, belakangan ini kan Barca mulai hilang. Nah, tapi itu masih ada 3 nih, City, Madrid, Munchen yang kuat-kuat Madrid banget nih. Munchen. Nah, itu di satu root tuh. Sedangkan root satunya lagi
ada Tim-tim baru. tim baru, Underdog. tim yang masih kurang lah, makanya dibilang hoki bracket gitu. Benfica, Benfica. Napoli, Atletico juga gak sih? Atletico. Udah enggak. Oh enggak ya? Ini- Oh Roma. Roma UCL. Oh iya. Lu nonton bola Nonton gak sih kan? Nah kan terakhir kan Betul kemarin ya? dia juara yang baru tuh yang Conference League. Iya, yang hijau mungkin naik. Naiknya ke UEL, Europa League. Enggak nonton gue sayang ini berarti. Iya. Nah, kurang aja gitu feel-nya. Iya. Ayo, tapi MU sama Madrid nih koneksinya kuat ya. Iya, kayak dia tuh saudara banget gitu. Emang pemainnya tuker-tukeran terus. Lu setuju tapi kok? Setuju ya? Betul Ya, kan? Gue setuju dalam artian ya kalau misalnya pemain Madrid udah tua, udah nggak tahu mau kemana lagi, ada nih satu tim bego nih yang mau keluarin duit lebih nih. Nah itu ada tuh timnya tuh. Tapi selalu tuker gitu kayak misalnya Ronaldo ke Madrid, ya kan. Dulu Mas, si ini terakhir Di Maria ke MU. terakhir Ronaldo Terus MU Madrid. Van Nistelrooy yang dulu juga. Emang kayak gitu kan? Iya. Karena Madrid kan selalu beli pemain jadi, budgetnya ada. Nah masalah MU belakangan ini Iya gitu. ngambil kan. Di Maria dari Madrid tapi nggak works. Iya. So far yang works cuman si Casemiro. Casemiro sama Varane. Varane juga nggak begitu. Iya karena cedera juga sih. Cedera. Ya, itu dia. Jadi itu pemain-pemain yang Madrid sebenarnya udah mau dikurangi jatahnya. Tapi ada satu tim yang masih pengen bayar mahal, itu diambil aja. Tapi Ya, Varane gitu dah ini manajemennya Varane nggak stabil. nggak tua-tua amat anjing dulu. Nggak tua-tua amat. Dua Mungkin karena delapan ya? cedera. 29 30. Tapi itu 28. Emang performanya di Madrid tuh emang udah berkurang. Iya udah kurang. Iya. Karena juga udah ada Udah ada Militao. Alaba, iya, Iya. Militao, Cuman yang gue sayangin, Rudiger. ya Rudiger juga. yang gue sayangin cuman si Casemiro aja sih. Karena sebenarnya masih works di Casemiro bagus tuh. masih vital. Gila sebenarnya. mental. Cuma mungkin udah ada penggantinya juga sih si Tchouaméni Belum itu. mateng Nah, anjing itu. Tchouaméni itu belum matang, soalnya tuh Mas Casemiro tuh masih 1-2 tahun sih di Madrid buat jadi mentor. Iya, Tchouaméni seharusnya. Gitu. Mungkin dia mau suasana baru. Ya Si itu. Casemiro-nya Katanya dia pengen ini membangun MU. Iya. Jadi Biar dia stabil pindah lagi lah. nggak mikir 2 kali katanya. Oke, MU. Apalah bagus. Mungkin dia mau nampolin Maguire juga kan biar nggak lawak lagi. Selamat lu. Prediksi. Untuk kapan nih? Prediksi Kedepannya. UCL. Yang juara atau gimana? Enggak, skornya nih, skor semifinal nih. Kan dah tanggal berapa nih, gue nggak tahu uploadnya berapa. Pokoknya tanggal 10 nih main. Masih megang City sih menurut gua. City Kalau Madrid untuk berapa permainan ya. Skornya berapa lu? Ini leg-legan atau ini aja? Besok, pertandingan besok aja deh. Ah, Mainnya di kandang City ya? 2-1 sih untuk Oh, mainnya City. di Bernabeu. 2-1 untuk City. Mainnya di Bernabeu. Oh Bernabeu iya 2-1 untuk City. 1-1 Tahun lalu pun juga kan menang City kalau nggak salah. di kandang City. Enggak, yang awal ke Bernabeu bukan menang City. Enggak, Oh enggak ya? away dia kalah 2-2. Megang City sih tetap. 2-1 lu. Dari segi permainan bagus soalnya. Golnya siapa? Haaland pasti. Haaland, satu lagi. Bernardo. Satu lagi Bernardo. Madridnya Benzema. Benzema pasti. Lu Kalau gua kayaknya 2-2 sih. dua sama ya. 2 sama sih. Yang Banyak golnya cetak siapa? gol ya. Mungkin salah satunya udah ada Haaland. Satunya lagi antara Haaland lagi atau Mahrez mungkin. Mahrez ya. Iya. Terus kalau Madrid ya Benzema sama Valverde sih. Valverde. Ya kayaknya sih gebuk dari luar sih. Shoot dari luar. luar. Gue kira Kan dia gebukin bahasanya- orang lagi ya. Bahasanya Kayak kemarin. gebuk. Iya, karena Gebuk. mungkin tengahnya udah bet gitu. Aman ya berarti. Seri lah ya main di Madrid. Nggak aman sih sebenarnya, cuman Nggak emang aman itu di kanan Ngomong- dia harus menang. ngomong realistis sih begitu ya. Bisa tahan imbang aja udah bagus sih. Oke. Ya kalau sebagai fans sih berharapnya menang banyak ya. Berisik nih. Nah, gue ada beberapa ini nih unpopular opinion yang gue ambil di TikTok nih. Coba ya, kalian setuju apa enggak nih? Nah, Tentang semua bola semua. nih. Nih, yang pertama Benzema setara dengan Lewandowski. Setuju nggak? Untuk saat ini apa sebelum Overall semuanya Setuju. setuju sih. setuju. Soalnya kan dia Kenapa lo? strikernya juga dulu pas muda bagus pas di Lyon. Siapa? Benzema. Jauh banget lu nonton sampai Lyon. Ya kan emang Lyon.
Iya tahu Pas dari Lyon. terkenalnya di Lyon. Lu nonton? Enggak, terkenal mah di Madrid anjing. Kan dia ditutup sama Ronaldo. Iya, Nah, pas Ronaldo udah keluar kan baru naik lagi tuh namanya dia. balik lagi ke Lyon. Enggak, si Benzema-nya. Dekat di Madrid, dekat Pokoknya Madrid. pas udah make yang tangan-tangan itu tuh, yang tangannya katanya patah apa digigit Pakai tangan sama palsu. Suarez itu. Tangan palsu. Emang tangan palsu? Enggak, di lakban gitu apa di apa? Sarung tangan Oh, dong. sarung tangan salah ya. Ini kali gips, di gips. Bukan. Ya, kayak di perban. apa sih perban gitu ya kan? Kan katanya tangannya patah tuh. Tangan palsu. Kan kalau golin selalu gitu tuh. Iya, di Iya. perban. Nama bagus semenjak itu. Pas Iya. ada Ronaldo kan ya kurang lah karena ketutup sama Ronaldo. Ya. Kalau lu Setuju. Setuju. Dia setara sama Lewandowski. yang lu maksudnya Benzema-nya setara Lewandowski setuju apa Lewandowski setara Benzema? Siapa yang lebih yang biasanya stigma orang nih dia lebih jago nih? Stigma orang tuh dulu ya pasti Lewandowski kan. Lewandowski lebih jago Karena biasanya karena kan dia striker tunggal ya di Munchen. di Munchen. Sedangkan suppliernya banyak. Bahkan dari di Dortmund udah gacor ya. Iya. Iya. Yang dulu ngejebolin pas Madrid dia 4 gol final tuh. Oh iya ketemu dong. Munchen Iya, juga bagus. Ya, cuma waktu itu kan Dortmundnya juga oke banget kan. Lagi Nah, bagus. terus ke Munchen juga dia makin oke. Gratis lah gitu. Karena Iya. timnya dia berada di sekeliling dengan tim yang kuat gitu loh. Dan semua support ke dia. Dia Iya. targetnya kan. Ah, Sedangkan si Benzema tuh selama ini betul ketutup sama Ronaldo. Betul. Karena target man-nya tuh jatuhnya Ronaldo. Sedangkan si Benzema itu menjadi kayak second Iya, Itu second Rosna, striker. supporting aktornya lah di situ Iya. kan. Nah, sejak Ronaldo keluar, Benzema tuh sebenarnya bukan jadi lebih bagus. Dari dulu tuh bagus, cuma lebih kelihatan aja. Iya. Karena dari segi umur dia udah matang dibanding pemain lain. ya. Terus emang dari kemampuannya emang bagus banget. Di gitu. Prancis pun juga bagus Di Prancis kan. bagus. Kalau Lewandowski kan di Polandia ibaratkan gendong timnya sendiri. Kalau Coach Justin bilang tuh Benzema dikasih seperempat peluang pun masih bisa cetak gol. Kata Coach Justin tuh ya. Iya, dia dapat bola, dia cuma kontrol sekali dua kali langsung shoot bisa dia. Badannya sedikit membelakangi gawang pun bisa gitu. Dia lebih efektif lah ya. Lebih efektif. Jadi Madrid kan ya mainnya kan lebih reaction ya. Iya. Umpan shoot, nggak pakai banyak main-main indah gitu. Ah, Gitu sih. jadi setuju ya. Setuju. Oke, next nih. KDB unggul dari Bruno. Betul. Setuju Setuju jelas gua. nih, gue setuju nih. Setuju. Setuju, nggak usah didebatin lah. Kalau ya. dia pas di City tuh udah bagus banget sih. Parah ya. Itu Parah. Nyawa tuh dia. Nyawa nggak ada itu bukan unpopular opinion kali. Tahu nih. Soalnya itu common sense. itu ya. Nah, ini selanjutnya nih. Gerrard di atasnya Lampard. Gerrard ya. Gerrard. Gua nggak setuju kalau ini. Kalau itu kayak kurang, mending Lampard sih. Soalnya Gerrard pleset. Karena Jelek kan fansnya stigmanya MU. orang. Hah? Karena kan fansnya MU tahu. Ya sisi lain gua karena Karena gue fans MU, ya. Tapi emang lu setuju? Tapi Lampard Gue lebih tuh better sih. nggak begitu kenal dengan permainan mereka sih. Karena waktu itu gue jarang nonton IPL ya. Ah, Cuman kalau gue lihat dari cuplikan kayaknya Gerrard lebih oke sih. Gerrard jok. Karena dia dari segi Iya, kepemimpinannya, leadernya sih. Kepemimpinan ya. dia lebih di lapangan tengah tuh dia lebih collected lah, lebih berwibawa. Udah lah begitu gitu. dia juga paling lama di Liverpool lah. Iya. Tapi pas zamannya dia itu bagus-bagus Liverpool. Iya, cuman kan nggak Ada pernah. Alonso. Ya terakhir Mascherano, pas yang dia juara UCL itu yang di ketemu AC Milan. Night at Istanbul. Iya, yang penalti yang kiper Dudek lagi bagus banget. Iya, comeback tuh keren. Iya, dan dia ya itu sosok dia sebagai pemimpin tuh lebih kelihatan sih, lebih ada auranya itu di lapangan dibanding Lampard. Iya, karena dulu Chelsea kaptennya Terry, John Terry. Iya, makanya kayak kurang aja pemimpinnya. Oke, ini masih didebatin nih. Gua nggak setuju nih. Anjing. Nah, nih selanjutnya Casillas lebih unggul dari Buffon. Enggak. Enggak. Kalau dari segi klub mungkin Dari segi Casillas. prestasi gue setuju. Casillas. Casillas. Iya. Karena sama-sama UCL udah semua udah didapat sih. Buffon Enggak, juga Buffon. udah dapat. Oh, UCL doang Buffon ya belum ya? UCL belum dapat Buffon belum dapat UCL. Iya. Kalau Casillas Casillas udah. Piala Dunia udah, Ininya juga UCL udah. Iya benar. Europa League yang belum. Karena Madrid kan nggak pernah juga sana. Lu nggak setuju berarti? Nggak setuju. Kenapa? Gua ngerasa lebih oke Buffon. Karena gini, Buffon itu tuh selain masalah skill dia juga berada di sepak bola tuh udah lama banget ya. Iya. betul. Dari Parma tuh.
dari udah lama banget dan dia sampai di ujung umurnya pun masih jadi pilihan pertama gitu loh. Dia mengalahkan kiper-kiper yang oke juga gitu loh, entah di timnas, di tim juga gitu loh. Terus dari segi mental juga gue ngerasa Buffon lebih oke sih. Terus dari segi fisik juga kan dia lebih tinggi gitu. Iya. Jadi jangkauannya juga lebih oke gitu dibanding Casillas. Lu tau nggak yang adu penalti MU PSG? Oh, penalti terakhir itu Rashford. Buffon debut, Rashford masih 10 hari ya Pak umurnya. Iyalah itu apa namanya kan ngejebolin gawangnya Buffon. Iya. Buffon waktu debut di Parma, Rashford masih 10 hari ya Pak umurnya. Jebol. Yang selanjutnya dua lagi deh terakhir dah. Van Dijk belum selevel dengan Vidic. Betul. Setuju banget. Setuju banget. Van Dijk bego ini ngomong Van Dijk selevel Vidic tol. Iya, karena gimana ya? Dia belum, kata orang sih belum ketemu zamannya Rooney, Drogba. Zamannya Rooney, Drogba kan striker gila-gila serem semua. ya. Iya. Gak ketemu dia. Kata Ferdinand nih Vidic naruh kepala di tempat orang takut naruh kaki. Iya, betul. Jadi orang Dia takut sampai naruh kaki naruh kepala. berdarah-darah. Pas match terakhir Van Dijk liat nggak? Yang lawan apa itu? Yang dia kepleset ya? Iya, yang bukan kepleset kayak gaya gitu. Iya. Kan itu Sering ngelawan MU trader dia, gue Sancho. Ya, karena gitu. Karena orang udah dapet ini juga dia, makanya bagus apa? Yang kemarin prestasi tuh UEFA Best Player apa? UEFA Best Player. Iya, yang gambar kayak baju gitu. Makanya mungkin orang mau bagusan Van Dijk daripada Vidic. Iya. Enggak masuk di gue. Masih jauh. Ya ulah, Vidic bagus. Kalau lu? Setuju. Karena kalau Van Dijk itu kan semua bagus banget ya. Cuman emang lagi nggak konsisten aja sih. Kayaknya 1-2 tembakan ini mulai hilang. Tapi pas zamannya Liverpool juara Champions, itu Van Dijk tuh bagus banget sih. Iya, mungkin pas di awal-awal itu. Kayaknya dia nggak konsisten aja sih. Cuman kalau dia bisa jaga performa dia seperti pas Liverpool juara UCL itu bagus banget sih. Bagus banget. Tapi karena emang kan Vidic sih kelihatannya yang lebih oke. Bandingin sama Vidic. Karena kan fans MU. Betul. Lagipun juga kan itu ke belakang. Maksudnya dia harusnya bandingin sama yang back sekarang. Kalau back sekarang dia lumayan oke Ram. Maksudnya bandinginnya sama back sekarang, jangan sama yang masa lalu. Back sekarang kan cuman kurang di hustle-nya aja sih. Iya. Kayak misalkan karena compare sama siapa gitu. Karena kan sekarang defending harus pintar, karena orang-orang sekarang kan dikit-dikit jatuh. Iya. Jadi jaganya beda. Nggak main asal tabrak. Takut ini diving ya. Iya. Betul sih, udah ada VAR Wasit juga lembek sekarang nih katanya. Iya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir Sir Alex Ferguson, di atasnya Arsene Wenger. Setuju. Sir Alex di atas. Di atasnya Arsene Wenger. Ya betul. Dan lu fans MU. Lu. Karena di segi prestasi juga bagusan Alex Ferguson lah. Lihat timnya dulu, jauh beda loh. Sir Alex pernah nggak Invincibles? Ya, itu kelebihan dari Arsene Wenger, Invincible. Nah, kebalikannya pun Arsene Wenger pernah treble nggak? Betul nggak? Iya, betul. Iya kan, ya. Ada sisi buruknya. Bagus mana itu? Karena setahu gue tuh si Sir Alex tuh dia cuma ngelatih juru taktik lah di pertandingan. Tapi yang develop pemain dan sebagainya bukan Sir Alex. Tapi orang dia. Ya. Orang dia kan. Orang dia. dia. Arsene Wenger sebagai coach dia melatih pemain juga kan, ngejadiin pemain kan. Jadi nggak cuma sekedar taktik, tapi dia betul-betul melatih player development lah. Nah dari secara overall ya gue lebih megang Arsene Wenger sebenarnya. Arsene Wenger. Ya, cuman kalau coach sebagai juru taktik di lapangan di pertandingan si Sir Alex lebih oke. Mental juga Sir Alex sih. Iya, ya itu yang sampai dia bisa comeback 92 itu. Iya. Gitu. Pasti namanya tuh istilahnya yang injury time-nya Sir Alex. Yang late jam. Ya. Yang late jam itu. Iya, yang late jam. Pokoknya kalau udah late jam pasti gol. Terus dia bagusnya dia bisa ngebentuk mental pemain sih, karena dia kan terkenal dengan apa tuh namanya lu tau kan habis mandi di keringan rambut tuh hair dryer tapi dia kan ada istilahnya hair dryer treatment kalau nggak salah. Grooming bukan grooming aja. Apa hair dryer treatment yang di halftime disemprot sama dia.
pemain-pemain yang nggak perform atau Oh. secara mental nggak oke disemprot sama dia. Dari itulah dia ngebentuk pemain bahwa nggak ada pemain yang jauh lebih besar dari klub. Makanya sampai Beckham aja Beckham berani disabet ditendang. sepatu ya. Iya. Sampai Gitu, yang waktu gitu. fans nggak salamin juga tuh. Iya, yang Nah, akhirnya itu. naik bus turun Iya, lagi kan. udah naik bus, dia nggak mau salamin fans. Iya, katanya Ada kalau nggak ada beberapa fans yang- kalian siapa gitu. Iya itu juga sih. Tapi gue setuju Ferguson di atas Wenger karena Karena lu fans MU. Enggak. Karena sampai selesai pun dia masih sukses sampai pensiun. Iya 2013. Dan setelah dia pensiun hancur. Betul. Kalau Arsenal sekarang udah mulai ketemu nih bentuknya nih. Ya karena Michael Arteta juga sih kan Arteta. dulu dia pernah sama Pep pas di City. Si Wenger pas udah mau pensiun, itu pensiun karena dia udah mau habis, udah mau Iya hancur. benar. Udah habis kan tuh Arsenal nggak masuk Big Four apa? Nggak masuk ke Shell juga. Nggak masuk dia Big Four. Iya. Jadi udah mulai hancur. Itu aja jadi fans MU. Iya dibully mulu, capek. Tapi musim depan UCL ya. Belum tahu juga nih, cuman optimis sih pasti. Ya, UCL. progres lah Progres. di bawah Ten Hag kayaknya udah membaik. Pokoknya di Dewa Ten Hag tuh udah stabil lah istilahnya. Nggak ada ya lawak-lawakan lagi. Kecuali Maguire dibuang. Gue buang. Ya, lawak banget soalnya. Udah lah. Dah gitu aja guys, Tusbol kali ini. Bahas apa lagi ya? Liga Champions sudah nih. Selanjutnya kita bahas Transfer pemain kali. transfer ya. pemain kali ya. Next. Ntar kita undang Fabrizio Romano. Boleh. Tahu nggak lu? Itu yang viral Siapa? Fabrizio. Siapa Fabrizio Romano? Tahu nggak lu? Tahu. Siapa? Fabrizio. Ya udah. Siapa? Hah? Di Twitter. Jurnalis Jurnalis Itali. bola Jurnalis yang terkenal. Yang Here We Go. percaya. Yang Here We Pokoknya Go. terkenalnya Here We Go ya bener, terkenalnya Here We Go. Here We Go. Dah gitu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan support terus MU. Enggak dong. Enggak. Tusbol. Dan support terus konten ini biar makin asik nih. Nggak asik nih aman. Tusbol. Sampai jumpa di Tusbol berikutnya. Jangan lupa Tusbol.